كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu penciptaan langit dan bumi. Ada 4 bulan diantaranya bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih berikan kesempatan di sisa-sisa umur kita yang barangkali ada yang bersisa 10 tahun, ada mungkin tinggal 5 tahun lain, ada mungkin tinggal 1 tahun lain, ada mungkin tinggal antara besok antara pun. Kena tentu jawab. Ya, maka selagi Allah bagi kesempatan, mari kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Selawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lah di bulan Rajab, mulai dari hari Sabtu, inilah hari Jumat. Berarti ialah 7 hari bulan Rajab. Dan pertengahan nanti itu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu puasa Ayyamil Bid, puasa putih namanya. Nah, tentu di bulan Rajab kita sudah biasa melaksanakan amalan-amalan yang satu amalan itu akan berpengaruh kepada amalan-amalan lain. Tetapi perlu disampaikan kepada kita bersama dan diulang-ulang, selalu diingatkan kepada kita. Yang pertama adalah di bulan Rajab memang kita dianjurkan untuk berpuasa. Tetapi jangan niat puasa kita puasa Rajab. Karena apa? Ibu-ibu ke yakin alun kata bayi puasa selama pun. Ya. Maka niatkan puasanya cukup 1 saja, yaitu puasa qada. Nak puasa Rajab namanya puasa qada. Karena kalau dihitung dari mulai balik sampai kini, Allah pernah baca ibu. Allah bangapun yang tinggal, bangapun yang lata bayi. Maka setiap puasa di puasa sunat itu niatkan saja 1 niatnya, itu puasa qada. Ya, jangan niatkan puasa sunatnya, tapi niatkan puasa qada. Karena apa? Puasa sunat dengan puasa qada, puasa wajib enggak bisa digabungkan. Kalau puasa sunat sama puasa sunat boleh, tapi puasa wajib enggak. Ya, maka niatkan puasanya puasa qada. Supaya apa? Utang tabayyu. Kalau hendak ikut niat puasa sunat saja, utang tak tabayyu. Kenapa? Yang wajib itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, lu tidak akan lunas-lunasnya. Ya, nah ini puasa begini, puasa Rajab. Kalau orang ngecek puasa Rajab, berarti puasa yang qada tidak akan dibayar. Ya, kalau dalam sebuah hadis disampaikan, apabila meninggal seseorang, ya, dan dia meninggalkan utang puasa, maka walinya mengganti puasa nantinya. Siapa walinya? Ya, kalau perempuan tentu ayahnya. Ya, ahli waris bisa juga menjadi mengganti puasa. Jangankan untuk uang nela meninggal, itu awak saja belum tak bagi. Oleh untuk uang nen Allah meninggal pun. Ada balik dah.
Amaku supaya jangan berbani wang-wang nelah nen kudian bisu awak meninggal, amaku gantilah puasa awak dari ini ketika masih hidup. Nah, berikutnya perlu disampaikan juga kepada kita, ya, di bulan Rajab itu kita motivasi beribadah puasa sangat bagus, sangat bagus. Tetapi perlu diingat di awal, yang sunat itu tidak akan bisa mengalahkan yang wajib. Apa yang wajib? Apa yang lebih tinggi pahalanya? Aku negara itu ya. Kau tidak solat berjamaah waktu ini masuk sunat. Apa nama kebabuku? Nah, dan jamaah solat berjamaah itu tidak akan tergantikan dengan puasa sunat. Beda dengan puasa wajib. Itu perlu diketahui jawab bersama. Niat kita untuk mencari ibadah, niat kita untuk mencari amal, tetapi lupa mana yang tinggi nilainya. Dan ibadah-ibadah yang sebelum kita lakukan, lanjutkan, lalu ditambah dengan sunat bagus. Itu sangat lancar. Jadi beko, kau tak solat berjamaah awak maghrib buat buku. Mana lebih tinggi nilainya babuku dengan puasa sunat atau solat berjamaah? Itu perlu garis bawahi dan ketahui bersama ya. Karena nilai solat berjamaah itu tidak akan tergantikan dengan babuku puasa sunat. Lalu apa caranya? Yang berjamaah tetap dilanjutkan, yang babuku ya. Jadi yang babuku bukan untuk menikmati apa namanya kebukuan itu saja, tetapi berbuku hanya dengan sebegu air. Saya berbuku dengan sebegu air, kemudian setelah itu solat berjamaah, setelah itu awak makan hanya sekedar bukan malapai sayeru berbuku soalnya. Nah, jadi intinya tetap kita lanjutkan solat berjamaah. Karena nilai sholat berjamaah itu tidak bisa tergantikan dengan hanya kita puasa sunat, berbuka puasa sunat. Aneh bagus apa? Harus dilaksanakan dulu. Dan apalagi sholat Isya itu sudah sering disampaikan ingin kawan. Karena yang kita cari dalam ibadah itu adalah nilai. Nah, yang dicari adalah berapa nilainya. Sholat Isya berjamaah pahalanya sama jo sholat setengah malam. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah pahalanya sama jo sembahyang samalam subuh. Anda tak bisa tergantikan jo puasa sunat kan? Beribadah yang semalam suntuk wakna tidak akan bisa tergantikan dengan hanya puasa sunat. Nah, oleh karena itu perlu diingat bahwa motivasi itu bagus. Yang sunat-sunat itu lanjutkan, tetapi jangan lupa, jangan ditinggal sesuatu amalan-amalan yang biasa kita lakukan dan itu nilainya lebih tinggi daripada amalan yang baru muncul ketika masuk-masuknya puasa sunat, sholat sunat. Itu amalan-amalan yang penting untuk kita ketahui dan manfaatkan. Ya, jemaah saudara-saudara bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab itu ya, kita dianjurkan memang banyak berpuasa. Nah, bagi orang yang setelah berpuasa, maka akan mengikut amalan-amalan lainnya. Apa amalan lainnya? Orang yang berpuasa tentu jiwanya, hatinya akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa dekat, karena nafsunya tertahan, keinginannya tertahan. Maka ketika nafsunya, keinginannya itu tertahan, hawanya itu tertahan, maka muncullah amalan-amalan yang lain yang mesti diamalkannya. Apa itu amalannya? Kalau pagi ada kesempatan baca Al-Quran,
Setelah itu beko ada kesempatan di jam 8, jam 9 atau jam 10 sampai jam sabale sholat duha minimal 2 rakaat. Kalau sholat duha waktunya itu ketika matahari setinggi tombak. Nah, kalau di kalender itu ada tuh tanda waktu sholatnya tuh. Kalau kini sekitar jam setengah 7 lewat 10 atau setengah 7 lewat 5. Nah, kalau sholat isyraq, punya cerai syuruk namanya, dan selalu diingatkan bulan puasa padang sebulan itu melaksanakan seperti itu. Mungkin lalu pola tu diingatkan cerai syuruk itu sholat sunat yang dilakukan setelah sholat subuh berzikir di masjid di musola itu, kemudian nanti baru lanjutkan dengan sholat syuruk, sholat isyraq namanya. Pahalanya tuh kadang boleh, ya. Itu seperti haji dan umrah, seperti haji dan umrah. Tapi tentu bagi orang yang mampu, ya. Bagi yang tak mampu tentu boleh, ya. Cari yang paling jadi, ya. Dilanjutkan. Dan kemudian berikutnya banyak beramal yang sunat, ya, sholat sunat. Kemudian dianjurkannya di bulan Rajab itu namanya sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu kapan dilakukan? Terserah waktunya, tapi yang lebih utama waktunya adalah di malam hari. Apa sholat sunat mutlak kok? Sholat sunat mutlak kok sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya dan tidak boleh dilakukan di waktu yang terlarang. 2 rakaat sholat sunat mutlak. Malam sudah menjalankan lalu atau lalu jago beko sholat sunat mutlak. Tapi ada ulama yang membuat amalan itu setelah sholat maghrib nyo sholat sunat mutlak 2 balik rakaat menjelang sholat isya. Ada yang mengamalkan namanya sholat yang lain sunat awabin. Abu Yasin tu sunat awabin yang punya tu. Sudah sholat maghrib nyo sholat sunat 2 balik rakaat. Ada yang sampai 20 rakaat itu sampai sholat isya. Itu kalau Abu Yasin tu sunat awabin yang tu. Ya, tapi itu hukumnya sunahnya ghairu muakkad, bukan muakkad. Nah, itu perlu diketahui. Nen titik nilainya kok jauh, tapi yang ada nilainya batinggan. Nah, itu perlu. Nah, kalau sunat rawatib itu muakkad, sunat duha muakkad, sholat sunat tahajud muakkad. Ya, tapi sunat awabin, sunat mutlak, nah, itu atau sholat sunat sebelum asar itu ghairu muakkad, kurang nilainya daripada muakkad. Nah, kemudian berikutnya amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab itu banyak berzikir. Di antaranya zikir aku nanti di bagian pertama Sayyidul istighfar, banyak istighfar. Ya, la ilaha illa anta. Sampai barunya tu. Nak dapat jawab dah. Baca pakai tag tu. Kan ada bagian tag tu tang. Ya, kok tak kira jadi gambar ruang tu, jadi tag ni do. Itu gambarnya nampak ya. Tag ni jadi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustaqim. Sampai terus. Ada ulama yang membuat amalan zikir dari malam pertama sampai malam 10. Ada yang dibacanya zikirnya la ilaha illa ya hayyul qayyum ya sampai ya hayyul qayyum la ilaha illa ya hayyul qayyum sampai ada yang membaca zikir itu apa namanya itu asmaul husna dibacanya setiap malam. Nah, itu usul apa namanya itu sebuah susunan dari para ulama untuk merutinkan zikir itu. Oi, kecil neno ulama ko zikir itu dibaca, kecil ko kalau zikirnya kecil ko kalau zikir boleh. Nggak masalah, nggak ada itu zikirnya neko. Itu adalah sebuah susunan oleh para ulama membuat zikirnya modeko. Neko zikirnya modeko loh, neko zikirnya modeko. Nggak salah dah. Kecil ubuya itu kok zikirnya bagus.
Nengkai cukup kok zikirnya. Jadi kita tidak permasalahan zikirnya apa-apa pun. Ya, la ilaha illa anta maksudi waridaka anta matlubi. Aja dia. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang sampai apa? Maksudi yang kami maksud. Engkaulah yang kami sembah. Kemudian serah yang lain-lainnya. Jadi itu amalan-amalan yang mesti kita lakukan. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang sampaikan, amalan-amalan supaya jangan tak putui amalan itu dan memang ada bawa perubahan dalam diri kita, itu menyelesaikan urusan sesama manusia. Hablum minan nas. Hubungan sesama wak kita selesaikan. Kuado nen kasih mengasih namono no, itu selesaikan. Ajan mencari kawan do, manci bio mencari kawan do. Mencari selesai. Ajan itu lah. Awak beramal lo. Awak dah puasa, awak dah baca Al-Quran, awak dah sembahyang, tetapi mencari kawan deh. Ya, gue biliwan makro jadi kawan kau. Ya, apakah apa nama dong? Bahkan kali ya tidur menjadi kawan kau. Itu tidak akan namu bersatunya loh. Ya, kalau nentu semua di zona merasia, itu tidak akan bisa bersatu. Ya, amatku kita perhatian dari kita membersihkan kasih masih yang ada kesalahan bulan Rajab kok. Karena apa? Itu di bulan Rajab membersihkan jasmani. Ya, artinya apa? Membersihkan hubungan kita sesama manusia yang ada masalah tanah lah, masalah itulah, masalah seketik-seketik itu tinggal aja guys. Ya, biarlah ubi seketik. Tapi wapur yang kadang mana ubi nah, kan itu udah kaya nah. Ya, yang tak dapat, tak bisa dimauan doh. Itu nih payahnya tuh. Ya, maka kita selesai yang aja. Kemudian nanti di bulan Saban baru kita membersihkan rohani, artinya banyak beribadah kepada Allah. Jadi hubungan aja Allah yuk besok di bulan Rajab itu di bulan Saban itu lebih banyak. Apalagi di bulan Ramadan. Hati sudah bersih, ya. Secara hubungan sesama manusia sudah bersih. Kemudian hubungan dengan Allah sudah dekat. Di bulan Ramadan tinggal bersihnya lain. Ya, mundam ko lado. Di dalamnya lah baik berhasil, tinggal memasukkan di bulan Ramadan. Ikut mundang ko kumuyo lo, ibu bulan Ramadan so apa kali masukan kin, dak kali temu no tido. Dapat Ramadan, situ lo dia kumuyo mundang ko ni kenapa mundang ko tak berhasil? Kadang-kadang pemasukan kita oleh mundang lakumu pemasuknya tidak dulu. Masuk tidak. Akhirnya lapar Ramadan mundang kumu cek lain. Maka di bulan Rajab pulang mulai Rajab, Saban sampai Ramadan. Maka di Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Itu nih batu-batu dari Rajab pun dari apa. Tapi kok naik-naik jalannya besok nah. Ada itu dia sekadar situ loh tapi Ramadan mode itu loh neng kamayang yo neng indah yo karena apa kawan sembayang kawan puasa maka mulailah dari ini puasa baca Al-Quran usahawan kalau tidak bisa saju sawi do setengah jadi yo tidak bisa setengah do sepertiga jadi yo. Tidak bisa seperti itu salembar jadi yo. Tidak bisa salembar dong sabaris jadi yo. Tidak bisa sahuruf jadi yo. Tapi itu nun nah. Besok adido. Besok sin mim alado yo. Besok kemarin selai akan ada pangko-pangko ayat itu loh. Ya alif lam ra alif tiga berarti 32. Ansur tambah cek lain. Zalika. Jadi kita nak kasih tahu. Kita tambah Alkitabu. Jadi langsung kita sakit elo. Bantuan suo. Ya. Mudah-mudahan bani ke amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, banyak maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.